Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Kisah Penuh Hikmah. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah tentang keindahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita memulai kisah ini, alangkah baiknya teman-teman semua subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan jika ada update-update kisah-kisah terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Al-Mawahib As-Sazili pada suatu ketika, Syekh Abu Al-Mawahib berada dalam sebuah majelis dan beliau bertutur, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau bagaikan batu yakut di antara batu-batu mulia yang ada. Suatu ketika aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau berkata kepadaku, Allah telah mengampunimu dan mengampuni orang-orang yang mengatakan hal serupa denganmu. Sejak saat itu, dalam setiap majelisnya, Syekh Abu Al-Mawahib selalu mengatakan demikian hingga tutup usia. Memang benar, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Namun, beliau tidak seperti manusia biasa. Ibarat batu yakut, meskipun sama-sama batu, tetapi ia tidak bisa dibandingkan dengan batu pada umumnya. Beliau adalah makhluk, tetapi dialah makhluk yang sempurna. Dialah makhluk yang diciptakan dan dibentuk dengan sangat sempurna. Sempurna bentuknya dan sempurna penciptaannya. Namun, bagaimanapun beberapa kesempurnaan itu harus digambarkan, meskipun tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh seorang penyair berikut ini. Karena kelemahan para pelukis dalam menggambarkan sifat-sifatnya, waktu pun berlalu begitu saja. Bahkan ada beberapa sifat yang tak tergambarkan. Berkenaan dengan ini, sebagian sahabat menggambarkan beberapa keindahan dan keagungan perangai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling tampan wajahnya dan paling bagus perangainya. Posturnya tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Belum pernah ada sosok yang serupa dengannya sebelum maupun setelahnya. Andai melihat rupanya, pasti engkau akan mengatakan bahwa beliau adalah mentari yang sedang terbit. Manakala berbicara, beliau terlihat seperti cahaya yang ada di antara bintang-bintang. Beliau berperawakan sedang, antara dua pundaknya terlihat cukup renggang, manusia paling agung dan paling baik. Rambut depannya menjuntai sampai ke kedua kupingnya. Sama sekali aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari perawakannya. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW seakan-akan tercipta dari perak dan keringatnya adalah mutiara. Pendapat lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling tampan
dan paling bagus akhlaknya. Posturnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, namun lebih dekat kepada berpostur tinggi. Walhasil, dalam urusan postur dan perawakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menyamai siapapun. Bahkan boleh jadi ketika tinggi tubuhnya disandingkan dengan dua orang laki-laki, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dari keduanya. Namun ketika keduanya dipisahkan dari beliau, maka beliau adalah orang yang berperawakan sedang. Masya Allah. Anas Ibnu Malik pernah menyatakan, aku belum pernah mencium minyak misik atau minyak lainnya yang lebih wangi dari wangi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seandainya beliau dibawakan satu wadah air dan diminum airnya, kemudian dimuntahkan lagi apa yang ada dalam mulutnya ke dalam sumur, maka air sumur tersebut akan semerbak wangi seperti minyak kasturi. Bahkan sebagaimana yang sudah diketahui bersama, keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih wangi daripada minyak apapun. Masih dari riwayat Anas Ibnu Malik disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah terbaik yang pernah aku lihat. Beliau adalah orang yang paling wangi aroma tubuhnya dan paling lembut telapak tangannya. Subhanallah. Selanjutnya, Abu Hurairah menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik dan paling bagus sifatnya. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jarak antara satu pundak dengan pundak yang lain cukup jauh. Keningnya halus, rambutnya sangat hitam lebat, bulu kedua matanya lentik. Jika meletakkan selendangnya di atas salah satu bahunya, beliau tampak seperti batang perak. Ketika tertawa, gigi-giginya bersinar bagaikan mutiara. Belum pernah melihat sosok seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun setelahnya. Manakala beliau tertawa, giginya terlihat bersinar bagaikan cahaya petir yang menyambar. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling bagus kedua bibirnya dan paling indah lengkung mulutnya. Warna kulitnya putih bersinar alias tidak kemerah-merahan, tidak kekuning-kuningan atau mendekati warna lain. Disebutkan bahwa saat berada di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar sering sekali melantunkan syair paman beliau, yakni Abu Talib, yang menggambarkan bagaimana putihnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memandang putih wajahnya, awan dimohon menurunkan hujan. Beliau adalah penolong para yatim dan pelindung para janda. Semua orang yang mendengarnya menguatkan memang seperti keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pula yang menyipati kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan warna kemerah-merahan, dan orang yang memberikan sifat ini pun tidak bisa disalahkan. Hanya saja kemerah-merahannya hanya terlihat saat terkena sinar matahari dan terkena angin, sehingga warna putihnya tetap lebih dominan dibanding warna merah tersebut. Terlebih bagian yang berada di bawah pakaian, putihnya termasuk putih bersinar. Tidak ada seorang pun meragukan hal ini. Disebutkan pula bahwa keringat di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan mutiara yang wanginya melebihi wangi minyak kasturi. Pilinan rambutnya sangat bagus, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Begitu disisir, rambutnya bagaikan rajutan pasir atau seperti rerumputan yang rata tertiup angin. Begitu dibiarkan tak tersisir, diambil atau dicukur sebagiannya, maka ia terlihat indah, melingkar seperti cincin. Begitupun jika dibiarkan terurai, maka uraian rambut yang ada pada ubun-ubunnya terlihat merumbai di antara kedua bola matanya.
seperti poni kuda yang menjuntai ke depan kepalanya. Masya Allah. Kemudian datangnya malaikat Jibril alaihi salam membedakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya berada di atas kedua alisnya. Namun ada pula sahabat yang mengatakan bahwa rambutnya terurai di antara kedua pundaknya. Bahkan sebagian besar merumbai pada kedua daun kupingnya. Jika pilihan rambutnya dijadikan 4 pilihan, maka kuping yang kanan keluar di antara 2 pilihan yang mengapitnya. Begitu pula dengan kuping yang kanan juga berada di antara 2 pilihan yang mengapitnya. Kedua kuping itu mengeluarkan warna putih di antara pilihan-pilihan yang ada bagaikan bintang-bintang yang berkilauan di antara hitam rambut lebatnya. Uban yang ada di janggutnya tampak berada di atas dagu. Janggut tersebut bagaikan benang-benang perak yang berkilau di antara janggut-janggut lain yang masih hitam. Sewaktu beliau mengusap uban yang putih kekuningan itu, di mana hal itu cukup sering beliau lakukan, maka uban tersebut bagaikan benang-benang perak yang bersinar di antara janggut hitam yang ada di sekitarnya. Seperti yang pernah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya dan paling bercahaya warna kulitnya. Sama sekali tidak ada orang yang mampu menggambarkan sifatnya kecuali wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Salah seorang mereka yang pernah menggambarkan berkata, boleh jadi saat kita melihat bulan di malam purnama, kita hanya bisa mengatakan, ia adalah bulan terbaik dalam penglihatan kami. Warna kulitnya putih bersinar, cahayanya berkilau bagaikan mutiara. Keridhaan dan kesenangannya senantiasa terpancar di wajahnya. Artinya, wajahnya bagaikan cermin yang dapat memantulkan keridhaan dan kesenangan yang ada di balik hatinya. Para sahabat pernah berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terpercaya dan terpilih yang selalu menyerukan kebaikan. Beliau bagaikan cahaya bulan purnama yang menghapus kegelapan. Demikianlah keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang digambarkan sebagian sahabat, disebutkan pula bahwa Umar bin Khattab sering melantunkan syair Zahir ibnu Abi Salma yang mengatakan, andai engkau adalah sesuatu selain manusia, maka engkau adalah pemberi sinar di malam bulan purnama. Umar ibnu Al-Khattab dan orang-orang yang mendengar syair itu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang demikian adanya, tak ada gambaran lain selain itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kening yang lebih lebar, manakala ia terlihat di antara rambut-rambutnya, terlihat di waktu subuh, terlihat sewaktu memasuki waktu malam, atau memperlihatkan wajahnya di hadapan orang banyak. Maka mereka melihat kening itu seakan-akan lentera yang terang dan menyala-nyala menurut mereka. Seperti itulah gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah diungkap oleh seorang penyair bernama Hasan ibnu Thabit. Kapanpun keningnya tampak dalam kegelapan nyata, sinarnya bagaikan lampu terang yang menyala-nyala. Siapakah dia selain pemilik nama Ahmad, yang membawa aturan yang jelas dan peringatan bagi yang kufur. Riwayat lain juga menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki dahi yang lebar dan potongan alis yang sempurna, alias potongan alis yang sedang, tidak ditumbuhi rambut berlebihan pada salah satunya sehingga tampak seimbang dan serasi di antara keduanya. Sementara bagian di antara kedua alis itu betul-betul bersih dari bulu apapun, sehingga terlihat putih bagaikan perak yang murni. Terkadang di antara keduanya terlihat butiran-butiran keringat yang dialirkan oleh kemarahannya. Dengan kata lain, keringat itu tidak akan keluar kecuali jika di saat beliau sedang marah.
Kemudian kedua matanya lebar, indah dan hitam, namun terlihat di sela-sela bola mata indahnya ada bagian kemerah-merahan. Bulu matanya sangat lebat hingga nyaris tidak terlihat satu-satunya karena saking banyaknya. Hidungnya datar dari atas hingga ujung dan memiliki penciuman yang sangat tajam. Sementara gigi-giginya bagus, putih dan posisinya berberes tapi berpisah rapi satu sama lainnya. Di sela-selanya ada bagian renggang seperti yang dipisahkan oleh sisir, sementara ujung-ujungnya sangat tajam sehingga membentuk gerigi yang runcing seakan-akan tetesan-tetesan air yang akan turun di antara celah dan sela-selanya. Di saat tersenyum, gigi-gigi itu terlihat bagaikan es yang meleleh dari kumpulan awan. Begitu tertawa, semua giginya tampak seperti kilatan cahaya mutiara. Subhanallah. Seperti yang pernah disampaikan, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling bagus bibirnya dan paling indah lengkungan mulutnya. Rasulullah SAW juga dikenal sosok yang paling indah lehernya. Artinya leher beliau itu sedang, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Bagian leher yang terbuka dan terkena sinar matahari seakan-akan lelehan perak bercampur emas yang berkilauan. Ia terlihat sangat putih berpadu merah keemasan, sementara bagian leher yang tertutup dengan pakaian seakan-akan rembulan di malam bulan purnama. Masya Allah. Sedangkan dadanya lebar dan bidang seakan-akan sebidang papan yang datar dan kekar. Tidak ada bagian yang kurang sedikit pun. Sedangkan putihnya menyerupai bulan di malam bulan purnama. Ujung-ujung jarinya terlihat rapi bagaikan deretan tongkat yang terbuat dari perak. Telapak tangannya lembut bagaikan sutra. Aromanya seperti telapak penjual minyak wangi, baik disentuh maupun tidak. Jika diajak bersalaman oleh seseorang, sehari itu aromanya masih tercium. Jika telapak tangan itu diusapkan kepada kepala anak, maka anak itu dengan mudah diketahui dengan aroma wanginya yang masih melekat pada bagian yang diusap tersebut. Dengan demikian, seluruh tubuh Rasulullah SAW adalah sempurna, mulia, tak ada kekurangan sedikit pun. Syekh Abdul Karim Al-Jili pernah berkata, kapanpun seorang hamba menyadari gambaran Rasulullah SAW dalam hatinya, maka ia akan selalu memandang gambaran tersebut. Lebih dari itu, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terbuka jalan pertolongan tanpa penghalang. Kesimpulannya, kapanpun hati seorang hamba bersih, jernih, dan bebas dari berbagai bisikan nafsu, akal, dan bisikan lainnya, maka dirinya akan menemui wujud Muhammad di alam arwah. Wujud itu akan tampak kepada dirinya sebagaimana adanya. Di saat itulah ia akan mampu bermunajat dan berbincang dengannya. Tak hanya itu, ia juga akan mendapatkan apapun dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Begitulah keindahan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diungkapkan para sahabat-sahabatnya. Walaupun kita belum pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad, namun kita harus tetap meyakini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan bermimpi maupun dalam keadaan terjaga. Demikianlah kisah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman
Yang ingin mendapatkan update kisah-kisah terbaru, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share juga, karena satu share dari teman-teman semua itu sangat berharga untuk teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain juga mengetahui apa yang sudah kita ketahui saat ini, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita kelak di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.